Makanan di atas situ. Apa makan hujannya di situ? Apa? Hidup mesinnya. Enggak hidup mesinnya. Dingin kali. Gak boleh kayak gitu, Bang. Punya pasangan, deketin pasangannya masing-masing. Siap dulu ya. 1, 2, 3. Kita akan mulai dari Ibu ya, Bapak-bapak. Terima kasih untuk hadirnya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini nggak hujan. Ya, jadi
Jadi mau panas mau hujan tetap bersyukur. Amin. Nanti Bu Gembala akan memimpin kita. Kasihkan saya udah Eman juga kasihkan nanti bantu. Sudah siap semuanya? Ini masih ingat? Kita mulai ya ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat malam, shalom. Apa kabarnya bapak ibu? Luar biasa. Ya, tentunya kita di dalam Tuhan selalu luar biasa karena kita punya Tuhan yang hebat luar biasa. Amin bapak ibu. Kayaknya duduknya udah pas ya, kayak pas Sutri, pasangan suami istri. Semuanya berpasangan, kecuali mungkin ada beberapa yang enggak ya, anak-anak kita, anak-anak muda. Tapi sungguh bahagia kita semua yang ada di sini kalau kita boleh hadir dan kita boleh ada sampai saat ini di Subhana. Oh sempit ya Bapak. Sempit sini aja. Ngomongnya jangan digabungin tiga. Selamat datang Bu Mila sama Pak Rio. Ya, Itu masih ada. Biasa Iwan. ibu-ibu, bapak-bapak, kita mau panggil berdiri dulu. Kita mau angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Amin. Nanti pas kita bergandengan tangan, kita bergandengan tangan ya. Mari kita mau bertepuk tangan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Bersatukan kita, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Lagi hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus bersatukan kita. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari Bapak Ibu kita mau bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tuntut kau dan kau, kau sahabatku, kau saudara. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, silakan ibu kembali. Bapak ibu, terima kasih. Sebelum kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan pada malam hari ini, kita mau berdoa dulu. Bapak-bapak, nomor satu di dalam doa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu Tuhan yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami Bapak. Tuhan, ini kami
Ini umat-Mu Tuhan. Kami datang saat malam hari ini Bapa. Kami merendahkan hati kami Tuhan di bawah kaki-Mu Bapa. Terlebih Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas segala apapun yang kami telah lakukan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, yang menyakiti hati-Mu Tuhan, dan telah mengecewakan hati-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, umat-Mu Bapa, agar kami layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami membuka hati kami Tuhan, untuk Kau bekerja Tuhan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, untuk Kau sendiri yang mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Mari Bapa, Kau curahkan belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini Bapa, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami buka ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering mungkin mengalami kelemahan ya, penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Kadang mungkin kita merasa letih, merasa capek ya. Kadang kita nggak sanggup, Tuhan, aku udah nggak sanggup lagi. Mungkin kita pernah berkata seperti itu. Tetapi malam hari ini ada satu ayat yang menguatkan saya, dan saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Ayat 9. Kita bacakan aja Bapak Ibu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Cukup kasih karunia Tuhan bagi kita. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Ya. Mari Ibu, kita mau satukan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita sujud di bawah kaki Tuhan. Kita mau bertemu muka dengan muka Raja di atas segala raja. Ya. Raja yang memiliki dunia ini beserta isinya. Raja yang memiliki hidup kita. Bahkan kita gak tahu lagi setelah keluar dari sini apa yang terjadi dalam hidup kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Tetapi malam ini, malam yang indah, ketika kita menyatukan hati kita, ketika kita datang bersujud, merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan mengalir begitu luar biasa atas hidup kita. Mari kita mau angkat pujian, bagaikan tanah kering. Biarlah kuasa Roh Kudus itu mengalir di hati kita, mengurapi umatnya pada malam hari ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu airmu hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Sekali lagi bagaikan tanah kering. Bapak ingin hadir Tuhan, merindukan air. Haleluya. Demikianlah jiwaku
Hadiratmu sungguh indah dalam hadiratmu aku mendapat kesenangan di dalam hadiratmu ada damai yang luar biasa di dalam hadiratmu kau melihat setiap hatiku oleh setiap hati umatmu saat itu dengan hati yang paling dalam kau tahu kau yang mengenal setiap hatiku
Kami Tuhan, umatmu Tuhan, hati kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, pulihkan umatmu Tuhan, pulihkan setiap kami kami umatmu yang layak, menikmati Tuhan saat kita sungguh indah Tuhan. Maka kami memandang-Mu Tuhan, maka kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Semoga kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini Bapa. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan. Diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Inilah kerinduan kami, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau merasakan hadirnya Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan.
Saudara sekalian, kita rindukan pada saat malam hari ini supaya kita boleh mengalami pengurapan Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu yang langka ini tersebut, karena kita tidak mudah untuk bisa ketemu di ruangan ini kembali dalam momen seperti ini. Dan ini adalah waktunya kita untuk betul-betul pribadi, person by person pada Tuhan Yesus. Karena mungkin di rumah kita juga ada yang merasa kesendirian juga. Di rumah juga tidak segampang yang kita lakukan seperti ini. Di rumah juga tidak mudah untuk bisa mengumpulkan semua anggota kita. Dan saat ini kita bersyukur apapun kerinduan Bapak Ibu Saudara dalam hal kesehatan, keuangan, keluarga, untuk usaha, pekerjaan, dan apapun untuk anak-anak kita, masa depan mereka, dan juga teman-teman muda yang membutuhkan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ternyata tidak mudah untuk mendapatkan itu, dan juga kita merindukan juga supaya keluarga kita boleh mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Dan kita mensyukuri untuk apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu anak, usaha, ataupun kemuliaan, itu datang daripada Tuhan. Dan memang seharusnya kita kembalikan kepada Tuhan saja. Siapapun kita yang hari ini sedang bergumul, ingat sekalian tidak sendiri, kita bersama-sama. Amin. Bergandengan tangan satu dan lain, secara roh kita datang kepada Tuhan. Dan kita akan datang kembali kepada Tuhan. Saya serahkan kepada setiap kita, apapun kerinduan kita naikkan kepada Tuhan. Kerinduan tentang apapun juga kita serahkan dalam tangan Tuhan saja. Saya percaya Roh Tuhan sudah ada di tempat ini, dan jangan biarkan itu, supaya kuasanya betul-betul memberkati kita hari ini, malam hari ini, sehingga kita pula boleh membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Mari dengan hati yang tulus. Ku tetap cinta, walau badai datang menerjang. Ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau dan berdepan, ku tetap setia. Kita ulang dari awal lagi. Ku tetap cinta. Katakan dengan tulus kepada Tuhan. Tetap cinta. Kemudian setiap kata-kata kalimat kami Tuhan. Ku tetap Kemudian setiap hari kami, apapun pergumulan kami, apapun keadaan kami, ku tetap cinta. Kau yang lebih dulu mencintai setiap kami Tuhan. Ku tetap setia. Agar kami tetap setia kepadamu ya Tuhan. Ku
Setiap kita memang berjanji untuk kisah setia kepada Tuhan, tetapi harus dimulai dengan cinta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan seperti apa? Harus cinta agape, saudara. Cinta yang walaupun bukan cinta karena, saudara sekalian. Dan kita sadari bahwa Petrus waktu itu memang ditanyakan hal yang sama, apakah engkau mencintai aku? Tetapi Petrus masih menjawab, ya aku mencintai engkau. Tetapi belum sampai kepada kasih agape. Sampai 3 kali Petrus mengatakan bahwa, ya Tuhan, engkau mengetahui aku bahwa engkau mengetahui bahwa aku mencintai engkau. Tetapi sekarang saya katakan bahwa aku harus mencintai Tuhan Yesus Kristus meskipun walaupun apapun yang terjadi. Mari saudara bayangkan apapun penderitaan kita hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Oh ralabayas, ralabayas. Kami meminta roh yang kuat Tuhan. Saya meminta penghiburan daripada Tuhan. Saya meminta rahmat anugerah Tuhan. Kau mengerti siapa kami yang sakit. Kau mengerti setiap kami yang sedang bergumul dengan masalah keuangan Tuhan. Oh Yesus, Kau lihat setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Roh-Mu yang kuat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh sangat baik Tuhan. Kau melihat pribadi-pribadi kami yang ada di luar ini. Mereka sudah pernah mendengar segala kebaikan Tuhan. Teruskanlah itu Tuhan kepada setiap kami. Ampuni kami atas setiap pikiran perkata perbuatan kami yang tidak benar di mata Tuhan. Kami membutuhkan dipulihkan hati kami. Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Hanya Kau yang bisa mengubah setiap hati kami Tuhan. Menyatakan kepada malam hari ini Tuhan Yesus. Mari terus menyembah Tuhan. Mari terus menyembah Tuhan dengan bahasa. Tidak perlu dengan bahasa yang muluk-muluk. Tidak perlu bahasa dengan yang tinggi-tinggi. Dengan tulus nyatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku sudah disembuhkan. Terima kasih untuk anak-anakku sampai detik ini mereka dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih untuk suamiku, terima kasih untuk istriku, terima kasih untuk mertuaku, terima kasih untuk orang tuaku, terima kasih untuk usaha yang Tuhan telah percayakan. Terima kasih untuk masa depan yang sampai ini Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan jangan lupa terima kasih untuk sakit penyakit yang Tuhan izinkan. Kau telah memberikan kekuatan yang baru senantiasa, sehingga sampai hari ini kami masih ada di tempat ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Kau menjamah setiap kami. Penuhkan Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Penuh dengan hati kamu urapi. Mari semua kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan dengan pengurapan yang baru. Anggur baru tercurah atas setiap kami. Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap kami.
tetapi hari ini sekarang saya berikan kesempatan untuk saudara mewakili setiap kita 1-2 orang untuk bisa bersyukur kepada Tuhan dengan suara yang keras. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Apapun yang kau ingat, kau katakan untuk memicu kita untuk semakin semangat di hadapan Tuhan. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Penuhiku. Mari saudara yang digerakkan oleh Tuhan, saudara bisa berdoa, saudara bisa berdiri di hadapan Tuhan. Dewasa maupun remaja, silakan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau baik Tuhan, sangat baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan malam hari yang indah ini Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan malam hari ini Bapa. Hanya Engkau yang kami sanjung tinggi Tuhan di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami agungkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Roh Kudus-Mu Tuhan sudah tercurah Tuhan di tempat ini Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan setiap pribadi kami Tuhan. Engkau sudah menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu terjadi di dalam setiap hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Inilah kami Bapa, umat-umat-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, oh Bapa, pilihan-pilihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sampai Kau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Tetapi karena kuasa-Mu Tuhan, karena Roh-Mu Tuhan, kami boleh mampu Tuhan malam hari ini Tuhan untuk bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan gereja kami ini Tuhan. Berkati Bapa umat-umat-Mu kami semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kehati-hatian Tuhan dalam setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun misi-misi hamba-Mu Tuhan, sebagai kepala sidang kami Tuhan, supaya boleh itu Tuhan, terlaksana Tuhan di dalam gereja kami ini Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau akan menambah-nambahkan umat Tuhan, untuk boleh datang Tuhan bersama bersekutu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh kami melihat, boleh kami memandang ke depan Tuhan, kuasa-Mu yang terbesar Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga Roh Kudus, Engkau ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Apapun Tuhan yang menjadi tantangan, rintangan, pergumulan di dalam setiap kehidupan kami Bapa, kami percaya kuasa Roh-Mu Tuhan itu boleh menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik Bapa, sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, oh Bapa malam hari ini, bukaan Tuhan ibadah 210 malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus Bapa beracara Tuhan dalam setiap Tuhan ibadah kami ini, supaya boleh kami lebih meraih lagi Tuhan. Engkau Tuhan ada di surga bersama dengan kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan tercurah dari surga di tempat ini. Urapan-Mu terjadi,
Roh Kudus turun Tuhan di tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala setiap kesalahan kami. Dari mulut bibir kami seringkali Tuhan berkata-kata tidak menyenangkan hatimu ya Bapa. Tetapi malam hari ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan. Biarlah pengampunan daripadamu Tuhan. Sehingga kami boleh layak di hadirat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Nanti satu orang lagi kasih Pak Najar. Kita naikkan pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mari tetap menyembah Dia, tetap dalam hadirat Tuhan. Ku selalu Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya Ku mau memuji-Mu. Mari bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu. Angkat tangan kita. Tuhan kami rindu menyembah Kau dengan tulus hati kami. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya sekali lagi. Ku mau memuji-Mu. Silakan yang bergerak hati nanti satu orang lagi. Ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu, selalu sembah hanya Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Siapa yang mau bergerak untuk berdoa silakan. Kita akan berdoa firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak Yesus, kami bangga punya Allah yang hebat seperti-Mu Tuhan. Kalau mengumpulkan kami dalam sidang-Mu ini ya Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapak Yesus, Engkau ada di tengah-tengah sidang-Mu ya Tuhan. Dan sidang-Mu ini dibangun ya Tuhan oleh Engkau ya Tuhan. Dan alam maut tidak dapat mencamanya ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur kepada-Mu Bapak Yesus. Pada malam hari ini Roh Kudus-Mu akan memuaskan setiap hati kami. Roh Kudus-Mu akan memberkati setiap kami Tuhan. Bapa, Engkau Tuhan melihat setiap hati yang haus. Engkau akan memuaskan kami dengan kuasa hadirat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengetahui setiap pribadi kami Tuhan. Engkau ada di dalam terang dan gelap Tuhan Yesus. Engkau tahu apa yang ada dalam gelap. Engkau ada di sini Tuhan Yesus akan memberkati kami. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kau mengumpulkan kembali kami Tuhan dengan sekian lama tidak Tuhan berdoa seperti ini Tuhan. Dan hadirat-Mu ada di tempat ini yang Kau hadir ya Tuhan. Kami rasakan lawatan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, menjamah setiap hati pikiran kami, mengubahkan hati kami Tuhan. Roh yang menyembah Kau curahkan atas sidang-Mu ini. Roh yang berdoa Kau curahkan atas sidang-Mu ya Tuhan. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan buat karya-Mu atas sidang-Mu. Dan kami meminta kepada-Mu Bapa di dalam nama Yesus, Engkau akan menambah-nambahkan jumlah bilangan kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata di mana ada kesatuan hati, di situlah Engkau memerintahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Engkau temukan dalam sidang-Mu ada kesatuan hati, kesatuan roh untuk membangun kerajaan surga di tempat ini Bapak Yesus.
Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segalanya yang Kau lakukan kasih sidang-Mu. Dan teruslah Kau bekerja Roh Kudus. Dimulai hari ini kegerakan Roh Allah terjadi atas sidang Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dan Engkau terus bergerak melalui hamba-Mu Bapak Gembala Sidang. Kepada kami seluruh umat-Mu ya Tuhan. Mengalir Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Menembus setiap hati kami. Kami membedakan pertimbangan hati dan pikiran kami. Kami mengerti kehendak-Mu melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, syukur bagi-Mu. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terkurang cara-Mu. Kau yang Tuhan dalam bisa menghadapi proses hidup kami Tuhan. Ketika di titik terendah kami Tuhan, Kau hadir mari angkat tanganmu ke depan Tuhan. Terbatas kuasa-Mu, dan kami sungguh sangat mengucap syukur di saat titik terendah kami Kau hadir Tuhan. Meskipun orang lain tidak pedulikan kami, tetapi Engkau maha peduli Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman hidup yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kami, secara pribadi maupun keluarga kecil maupun keluarga besar kami Tuhan. Untuk jemaat GBI Simanam yang luar biasa mengalami kasih karunia Tuhan, kami akan melihat bagaimana kisah Ayub Tuhan pada saat malam hari ini, supaya kami belajar dengan sungguh-sungguh. Kami tidak seperti Ayub yang menderita luar biasa, tetapi kami ingin belajar Tuhan menyerap
inspirasi daripada kisah ini sehingga membuat kami tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi merasa yang paling hina di dunia ini, tetapi seorang Ayub pun pernah mengalami sesuatu yang luar biasa. Di titik terendahnya, sahabat-sahabat yang meninggalkan dia dengan cara kalimatnya, bahkan istrinya pun yang seharusnya menjadi pendamping juga meninggalkannya dengan secara kata-kata Tuhan. Kami ingin belajar, akhirnya Tuhan pulihkan luar biasa Ayub, dan kami ingin menjadi seperti Ayub Tuhan, meskipun problemnya tidak sama, tetapi kesetiaan tetap ada pada setiap kami. Demi nama Yesus, roh jahat yang akan mengganggu dihancurkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak Mirsa dan juga Kak Berto, Bang Berto, anakku Jason. Puji Tuhan ya saudara sekalian. Jadi jarang kita bisa ketemu seperti ini saudara sekalian. Meskipun sederhana, yang penting bukan masalah sederhananya, yang penting kita menyatu. Amin. Kalau kita menyatu, pasti Tuhan akan limpahkan berkat atas kita. Amin. Dan kita akan belajar dari kisah Ayub saudara sekalian. Ya, penebusku yang hidup. Ya, ini adalah malam kedua saudara sekalian kita membuka hari ini, karena kemarin kita sudah ibadah kenaikan Yesus. Kita baca sama-sama dalam Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub dalam penderitaannya yang sangat berat, yang pertama kehilangan anak, yang kedua kehilangan harta, yang ketiga kehilangan kesehatan, bahkan kehilangan dukungan. Bukan istrinya yang hilang, tetapi dukungannya saudara sekalian ya. Nah saudara sekalian, nah saya percaya bahwa ini memang bukan bergilir ya, ini berbarengan ya, berbarengan. Jadi mungkin salah satu dari kita mungkin pernah mengalami kehilangan orang anak yang dicintai, tapi suatu saat ya tidak langsung kehilangan harta juga, mungkin bergilir gitu ya. Tetapi saya merasa bahwa tidak akan sampai mengalami seperti ini. Terima kasih ya untuk yang bergumul hari-hari ini, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan mengandalkan hamba-Nya yang di depan dan juga kami sebagai gembala, karena andalan kita sama. Saya juga mengandalkan Tuhan Yesus, dan kita semuanya andalannya adalah Tuhan Yesus. Amin. Dan kemudian kehilangan anak, kehilangan harta, kesehatan juga diambil, bahkan dukungan dari istrinya juga tidak ada. Makanya para istri-istri maupun calon istri, dukunglah suami. Ya, amin. Nah itu bapak-bapak dengar ya. Dan juga para bapak-bapak juga mendukung istrinya. Jadi para pria itu mengasihi istrinya, dan para wanita menghormati suaminya. Puji Tuhan. Kita akan lestarikan itu terus saudara sekalian. Tetapi dia tetap memegang satu keyakinan kuat. Aku tahu penebusku hidup. Itu kepercayaan yang luar biasa. Ayub 19 ayat 25 adalah salah satu ayat paling indah dalam kitab Ayub. Di tengah keluhan dan penderitaan yang mendalam, tiba-tiba muncul sebuah pernyataan penuh iman dan pengharapan, meskipun dalam keadaan menderita. Kalau saya suruh angkat tangan semuanya, siapa yang sedang menderita, ya merasa tidak menderita juga bisa. Tetapi saudara sekalian, rata-rata ukuran manusia kita itu banyak penderitaan ya, Bapak sekalian. Dan juga melihat seperti itu, dan kita terus berjabat tangan satu dengan yang lain untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan kita akan bisa berkata bahwa Allah adalah segala-galanya. Ayub tidak berkata aku kira atau mungkin, ya. Jadi aku tahu itu bukan sesuatu yang ragu-ragu, dan tidak berkata aku kira atau mungkin, tetapi ia berkata dengan pasti karena imannya bersandar pada pribadi Allah dan bukan situasi. Situasi kita apa sih yang bisa diandalkan? Yang bekerja apa yang bisa diandalkan dari pekerjaan itu? Nah, saya percaya saudara sekalian, misalnya nih ya, dengan gaji yang teman-teman terima sekarang, istilah kata nggak dipakai apapun lah, itu ditabung gitu ya.
Nah, kira-kira bisa nggak membuat kita bisa hidup dengan kaya raya atau apa gitu? Kayaknya nggak bisa. Tetapi kadang-kadang waktu kita gajian juga kadang-kadang habis juga, sebelum waktu gajian lagi sudah habis. Tetapi ya masih gemuk-gemuk, masih berbahagia, artinya ya itu adalah anugerah Tuhan, kemurahan daripada Tuhan sendiri. Amin. Para pekerja-pekerja dan juga anak-anak yang sedang sekolah maupun yang kuliah, kalian juga luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya punya anak juga, sejaknya Yafet juga memang jarang kami melihat itu belajar. Jadi ya, kalau belajar nggak sih? Belajar ya, dengan cara dia belajarnya. Nah, puji Tuhan sampai sekarang mereka juga naik kelas, nggak ada yang tinggal kelas. Dan Yafet juga sebentar lagi mau selesai. Amin. Dan juga meskipun orang tuanya juga pot-potan saudara untuk membayarnya, ternyata IKJ juga nggak murah. Ya, karena itu adalah sekolah khusus musik. Jangankan kuliah, orang kursus musik aja mahal kok. Ya, makanya ketika kami merenungkan itu, oh luar biasa. Itu kadang-kadang juga cerita, ternyata kita untuk Yafet aja udah sekian. Oh puji Tuhan ya. Kita nggak meminta-minta, kita nggak minta donatur jual kalender, Pak tolong untuk anak kuliah. Nggak ada seperti itu. Tetapi Tuhan peliharakan. Kalau Tuhan bisa bicara dan juga memimpin kami, tentunya Bapak Saudara juga akan sama menerima berkat. Amin. Sesuai dengan porsi masing-masing. Saya melihat setiap mata kepala di sini punya kesaksian sendiri-sendiri. Ya, tetap kuat dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih untuk Bu Mila yang sudah hadir hari ini. Terima kasih ya Bu. Gak mudah juga untuk menghidupi kehidupan ini. Dan juga yang lainnya kalau saya sebutin satu-satu, bergumul semua kan? Ya, bergumul semua. Saya puji Tuhan yang penting setia, tetap sehati, pasti Tuhan memberkati. Ya, amin Gue. Amin, sudah amin dia tuh. Puji Tuhan. Ya, jadi Gue ini menjadi kesukaan dengar suaranya dia. Kamu nanti jadi guru suami ya nak, kayak ibumu. Kamu nanti jadi pengkhotbah seperti bapakmu. Ya, itulah harapan kita ya terhadap anak-anak kita. Penebusku hidup, dia katakan begitu. Kata penebus di sini berasal dari kata Ibrani goel, seorang penolong, artinya yang menebus orang lain dari bahaya, dari hutang dan juga kehancuran. Setiap kita pernah mengalami yang namanya keadaan yang bahaya, kita juga pernah menghutang juga. Gak ada satupun di sini yang berkata saya nggak pernah berhutang Pak. Oh puji Tuhan. Cuma kita berhutang. Dan rata-rata model tahun ini sekalian ya, masa ini semuanya banyak berhutang. Apalagi pengusaha bohong kalau tidak mengatakan bahwa mereka tidak punya hutang di bank atau apa gitu. Pasti punya. Dan juga cara pembayaran kita pun juga pakai kartu dan sebagainya. Nah kita sempat berhutang itu. Yang penting jangan sampai telat bayar saja. Itu ya. Intinya seperti itu. Kalau dikatakan Pak Gembala boleh berhutang nggak Pak? Ya nggak boleh itu ya nggak bayar. Ya. Jadi jawaban saya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Pak Sigit boleh berhutang nggak? Yang penting bayar. Ya. Yang penting bayar. Itu sekalian. Ya. Jadi penebus yang telah mengalahkan maut dan hidup selamanya, itu adalah Yesus Kristus buat kita sekalian. Kita ditebus daripada dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Waktu doa kita selalu minta ampun kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, perkataan, pikiran, perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Cuma kita nggak ada sempurna. Mulai dari kecil sampai dewasa, kita keturunan orang yang berdosa. Akan bangkit di atas debu. Ayub mengatakan begitu. Ayub percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan menyatakan dirinya dan menegakkan keadilan, bukan hanya di dunia ini tetapi sampai pada kebangkitan dan kekekalan. Ini adalah iman. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub ini? Yang pertama, iman tidak tergantung pada keadaan. Ayub tidak menunggu semuanya baik-baik baru percaya atau baru untuk percaya. Dan sekalian, justru iman tertinggi itu adalah waktu tidak yang bisa diandalkan, kita tetap bisa mengandalkan, kita tetap percaya pada Tuhan. Saat kita sedang menghadapi sakit,
kita tetap percaya bahwa Tuhan itu maha menyembuhkan. Itu luar biasa. Itu iman yang mantap, saudara. Kalau saudara punya duit terus bilang begini, wah Tuhan luar biasa loh menyertai saya. Hari saya beli kulkas, hari saya beli showcase, hari saya membangun rumah, saya beli motor, saya beli mobil. Oh Tuhan baik sama saya. Yang lain bilang, nah kalau seperti itu mas saya juga bisa ngomong begitu ya. Tetapi ketika seorang sudah tidak ada semuanya, habis-habisan dia tetap setia. Nah itu yang paling luar biasa. Kita akan bertanya, Bu, Pak, Dek, Bang, atau siapa, kenapa ya kamu dalam keadaan susah seperti itu kok tetap bisa setia? Itu apa yang membuat kamu bisa setia? Jawabannya cuma satu, karena sudah cinta mati sama Tuhan. Amin. Jadi kita kalau sudah cinta mati kepada Tuhan itu pasti ada korban. Nah, mengenai korban ini apakah yang sudah kita bayangkan Tuhan kasih apa saja dalam kehidupan saya dari kecil sampai sekarang ini. Dan saya katakan dari hal sederhana tentang tabung oksigen saja. Kalau itu tidak diberikan oleh Tuhan, kita hitung saja mulai lahir sampai umur saya 53 tahun, itu berapa tabung dan kira-kira berapa miliar yang harus saya keluarkan. Dan saya nggak mengeluarkan itu semuanya karena saya bisa bernafas dengan bebas. Itu aja sudah ucapan syukur yang luar biasa. Amin. Tuhan sudah baik sama kita. Tuhan, ya, dalam kondisi terburuk pun dia berkata penebusku hidup. Malam ini pun kita bisa berkata yang sama meski masih sakit, sendiri, tertekan, atau masih dalam kebingungan. Kita berkata penebusku hidup sekarang, nanti, dan selama-lamanya. Ya. Ada teman-teman yang sudah sendiri hari ini, ya. Tetapi kemarin Bibi bilang bahwa sahabatku suamiku adalah Tuhan Yesus, ya. Dan buat bapak-bapak yang ditinggalkan oleh istrinya, berkatanya apa? Oh istriku Tuhan Yesus, gitu. Iya kan? Jadi lucu kalau dibolak-balik gitu. Intinya sih bukan itu. Artinya pendamping saya adalah Tuhan Yesus yang mengarahkan saya. Ini loh Bapak Ibu sekalian, meskipun kita sudah punya istri dan suami yang masih hidup, kita juga dituntun oleh Tuhan. Curhatnya sama siapa? Kalau curhat sama suami juga, ya elah, orang suami sering curhat ke saya, masa saya curhat ke dia? Kita curhat-curhatan gitu ya. Kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya sudah sangat sering ngobrol sama suamiku, ya kadang cuma ya kita pikirkan saja, ya pasti Tuhan akan buka jalan gitu ya. Mungkin NATO, no action talk only gitu ya kayak gitu Tuhan. Ya udah saya ngobrol aja sama Tuhan. Tuhan tolong ini bagaimana gitu ya. Nah suami juga ngobrol sama istrinya juga udah terlalu sering, kemudian sampai pasti lu ngomong yang sama kan. Kemarin kan udah ngomong tuh dari matamu udah kelihatan gitu ya. Akhirnya kita coba ngomong sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Dan kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan Yesus ternyata nggak mudah loh ditinggalkan suami itu beberapa hari. Bu Femi doa gitu ya Bu, Tuhan tolong aku Tuhan, pengen sih ke Solo tapi ongkosnya lumayan Tuhan. Akhirnya kita ngobrol sama Tuhan. Saya percayalah ternyata meskipun semodel Pak Anton itu waktu di rumah sering dimarah-marahin, tapi ketika dia nggak ada itu memang kangen juga loh, kangen sama kumisnya misalnya ya, dan juga yang lain-lain seperti itu. Makanya semasih ada itu ya, saya kemarin ngomong di PKI pelihara gitu ya. Itu kan untuk binatang gitu, maksudnya dirawat lah ketika masih ada itu. Amin bicara. Ini Pak D kan ada di Pak Tono ya. Saya bantu ya Pak D ya. Ya. Jadi ya boleh diomelin cuma jangan sering-sering gitu ya. Dalam bawah. Kebal ya. Ya. Nah, saya tanya kepada yang lainnya, emangnya nggak pernah berantem? Pak Gembala emang nggak pernah berantem. Kami juga sering loh. Selisih paham tuh sering. Tetapi intinya adalah jangan sampai matahari terbenam itu aja. Jangan memendam istilah kata ya. Nah dalam hal ini saya suka dengan orang Batak.
Jadi orang Batak itu des sekarang selesai, tapi besok udah lupa gitu ya. Itu ya bibi ya. Habis sekarang, besok nggak usah di. Beda sama orang Jawa, Pak kamu marah ya? Enggak. Tetapi seminggu diem gitu ya. Akhirnya dia juga waktu nyuci motor juga ngedumel, ambil ember juga apa gitu. Pak kamu masih marah? Enggak, siapa yang bilang marah gitu ya. Nah, ini kayak orang Batak kalau dalam hal ini ya. Jadi seperti firman Tuhan, ya katakan ya, tidak katakan tidak begitu ya. Nah cuma di hal yang lain kita mesti punya cara gitu saja. Ada beberapa orang juga yang memang ya untuk materi nasihatnya itu bagus, tetapi situasinya yang tidak bisa ditolerir. Misalnya di depan orang banyak begitu ya. Jadi orang jadi malah terluka gitu loh. Bukan menjadi baik atau menjadi ya. Nah tergantung orangnya sekalian. Tergantung anak-anaknya juga. Misalnya kan Dedi membawa anak-anak nakal ke tentara ya, barak tentara itu. Nah ada yang bagus juga, ada juga yang enggak gitu loh. Jadi tergantung semuanya. Ya. Cuma yang kita tahu kalau anak-anak tentara itu mereka lebih keras. Kenapa? Didikannya memang keras gitu loh ya. Jadi kalau kita juga lembut gitu ya, karena kita bukan tentara. Ya. Nah, itu juga berbagai-bagai macam gitu. Jadi kita teruskan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Mungkin kita merasa sendirian, tapi penebus kita hidup. Artinya dia aktif, menyertai dan tidak tinggal diam. Immanuel di segala musim kehidupan. Teman-teman sekalian, dalam keadaan seperti ini kita senang ya. Kita bisa senda gurau gitu ya. Nah, makanan seperti ini juga menjadi enak. Bukan itunya yang enak, tetapi karena makan bersama gitu ya. Jadi enak, jadinya enak gitu ya. Tetapi kadang-kadang waktu kita di rumah juga bisa merasa sendirian. Siapa yang merasa begitu? Kami pun juga kadang-kadang merasa seperti itu. Ketika Yabes sedang nggak ada, Jason sekolah, kami berdua aja. Mau cerita apa saudara? Cerita ini udah, cerita itu udah, mau nunjukin sana udah, nonton aja. Nah kami terakhir itu dari Pak Sab dan Marahel juga nonton itu anak-anak juga tentang keluarga happy, keluarga Batak tuh ya. Yang saya lihat pokoknya apapun itu suaminya pokoknya digencet sama istrinya gitu. Yang saya kagumi itu bukan berantemnya tetapi logatnya. Jadi saya bayangin Bu Dwi, oh kayak gitu ya Bu. Jadi Bibi kayak gitu ya. Kasihlah juga kayak gitu ya. Nah kemudian musiknya juga kayak musik karo, tetapi logatnya juga kayak Batak. Jadi berarti dia mencakup semuanya, Batak, Toba dan sebagainya dan juga karo gitu. Saya suka gitu melihat seperti itu. Jadi kalau anak-anak kayaknya bahaya Pak ya. Takutnya niru. Ya pun jangan nonton ya. Kalaupun nonton gak usah ditiru. Jadi yang baik-baik saja. Nah puji Tuhan, kita lanjutkan bahwa penebus kita hidup artinya dia aktif, menyertai dan tidak tinggal diam. Sekali waktu saudara akan merasa bahwa Tuhan itu tinggal diam sama kita. Tuhan aku punya utang, emang kau nggak tahu Tuhan. Saya lagi punya masalah ini untuk mencicil inilah, mencicil itulah. Emang Tuhan nggak tahu. Dan saya butuhkan ini Tuhan. Tuhan, dan Tuhan juga bilang, aku tahu nak. Karena aku selalu tahu tentang kamu. Dari awal sampai akhir, bahkan sejak bakal anak pun, aku sudah memilih engkau. Tapi kalau Tuhan pilih saya, kenapa saya menderita seperti ini? Yang pertama koreksilah. Apakah betul hitunganmu? Apakah betul pilihanmu? Dan yang kedua, apakah engkau sudah bertobat dengan keadaan seperti itu? Karena Tuhan kasih keberhasilan atau juga kemewahan ataupun penderitaan, semuanya ujian dari Tuhan. Betul saudara? Saudara renungkan ketika saudara kaya raya itu juga ujian. Apakah kita tak memiliki hati yang baik? Nah, waktu kita miskin dalam titik terendah, apakah kita setia atau tidak? Jadi orang tuh di dua situasi ini sama. Kalau orang cinta Tuhan, tetap aja kaya miskin dia tetap setia. Dan kalau orang tetap berontak kepada Tuhan, waktu kaya dia happy, dia akan datang kepada Tuhan. Waktu miskin dia enggak. Atau sebaliknya, waktu miskin dia datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, waktu kaya dia lupakan Tuhan. Makanya teman-teman semuanya, masa sekarang terserah apapun yang Tuhan izinkan,
masa baik atau tidak baik yang kita bilang, tetapi asal kita setia, Tuhan akan kasih upah setiap kita masing-masing. Amin. Kemudian ada akhir yang mulia. Ayub yakin dan akan akhir dari penderitaannya. Kita pun sebagai orang percaya punya harapan, bukan hanya pemulihan di dunia, tetapi juga hidup kekal bersama Kristus. Terima kasih Pak Beni yang sudah setia, luar biasa. Bu Herma juga yang mendampingi, tidak mudah itu. Kita sangat mengapresiasi itu, karena Pak Beni juga punya pengharapan kekal. Biarlah tubuh ini, Firman Tuhan juga sudah mengatakan bahwa tubuh ini akan semakin merosot, tidak akan semakin baik, tetapi tubuh rohaniah kita yang kita dandani setiap waktu, sehingga meskipun kita mati dalam keadaan sakit, tetapi setelah kita bangun, saudara sekalian, kata penglihatan begini. Nanti waktu orang dipulihkan itu ya, maaf kata, orang yang mungkin matanya cuma ada satu cacat, maaf ya, kakinya cacat cuma satu, tangan juga cacat begitu ya. Kayak Cik misalnya dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ada pertanyaan nanti di surga, apakah dia dalam keadaan seperti itu? Tidak, saudara. Semuanya akan dipulihkan. Amin. Jadi yang nggak cakep-cakep jangan merasa rendah diri. Malu di TikTok, akhirnya pakai 360 supaya keren gitu ya. Jadi yang usia kita sudah 50, kok jadi umur 17 tahun gitu ya. Nggak, nanti semua di sana di surga menjadi muda-muda. Nanti bibi-bibi juga cakep-cakep di sana, ya. Ya. Tetapi di sana nanti nggak ada menikah lagi, di. Oke, cakep-cakep semuanya ya. Amin. Pak Beri cakep, Bang Andi cakep, Pak Posman juga cakep, Pak Hartono cakep, cakep semuanya itu. Nanti Pak Hartono di surga itu kumisnya tambah keren. Ada satu kumis yang mahal, kumisnya Pak Adam. Yang ada iklannya kan? Iya. Iklan apa itu di sini? Grape itu. Untuk keren tuh, kumisnya itu mahal itu. Ya gampang, nggak boleh dicukur itu ya. Nah, saya bilang ke istri saya pengen kumisnya kayak gitu. Kumismu nggak laku. Dicukur aja begitu ya. Nggak seperti Pak Adam. Ya dengan iklan aja udah berapa puluh juta ya. Nah, puji Tuhan lah. Kita berkumis atau nggak berkumis nggak masalah. Kita ada rambut atau botak nggak masalah. Yang di sana kita nanti sempurna. Amin. Penutup, mari kita berbaru iman kita, penebus kita hidup. Dia bukan hanya pernah hidup, tapi dia hidup sekarang dan untuk selama-lamanya. Kita hidup kemudian bisa mati, saudara. Tetapi Tuhan Yesus itu tetap hidup selama-lamanya. Apapun yang sedang kita hadapi, kita tidak sendiri. Kita punya penebus yang setia dan kuat. Ya, Tuhan Yesus memberkati perjalanan iman kita dari iman kepada iman. Puji Tuhan, kita akan menyebabkan lagi nanti kalau kita akan berdoa untuk Indonesia, kota Jawa Barat, kota Depok, katakan gereja-gereja yang ada di Depok ini, dan nanti kita akan tutup dan kita akan makan bersama ala kadarnya sekalian. Puji Tuhan. Yang penting dengan tangan-tangan yang tulus akan menjadi berkat dan membuat kita kenyang. Amin. Meskipun tidak 5 sehat 4 sempurna, 4 sehat 5 sempurna, tetapi yang kelima yang keenam disempurnakan oleh darah Yesus. Amin. Puji dan mereka satu pujian untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ingat ada satu pujian yang menjadi rema bagi saya pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kita terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya, di saat kita nggak berdaya, di saat kita lemah, seperti Ayub tadi, kuasa Tuhan tetap sempurna bagi setiap kita. Itu ada kekuatan yang luar biasa bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu
Biar ini jadi momen di mana kami mengingat, sadar bahwa Roh Kuduslah yang menuntun hidup kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa. Biarlah di momen sampai pada 10 hari ke depan, bahkan sepanjang perjalanan kami, terus kami mengingat bahwa Engkau mencurahkan Roh-Mu, Roh Kudus kepada kami, orang yang percaya. Kami berdoa Tuhan, biar ada yang ada di tempat ini terus mengalami kasih-Mu Tuhan. Terus meminta Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami. Sungguh dengan apa Tuhan kami mampu berjalan tanpa Roh-Mu ada bersama dengan kami. Kami teringat akan hidup kami. Kau luputkan kami dari maut. Kau sembuhkan kami dari sakit yang mendera kami. Kau kuatkan kami ketika kami hampir menyerah Tuhan. Engkau beri kelegaan ketika kami hampir putus asa Tuhan. Sungguh Roh Kudus itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hari ini di mana kami mengingat itu terus di sepanjang hidup kami terus andalkan Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang benar. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Engkau kumpulkan kami bukan suatu kebetulan, tapi biarlah ini menjadi kerinduan setiap umat-Mu yang datang Tuhan. Bahkan bila saat ini ada yang masih berkeluh kesah, masih ada dalam beban berat, kami percaya firman-Mu berkata, yang menabur dengan mencucurkan air mata, yang terus memilih untuk berjalan, pasti akan pulang membawa berkat-berkatnya, pasti akan pulang membawa kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas Tuhan? Setiap napas yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk pemimpin yang kami Tuhan percayakan kepada kami. Terus Tuhan curahkan hikmat dari surga kepada Bapak Ibu Gembala kami. Pewahyuan dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Gembala kami. Menjadi teladan iman bagi kami jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga kami gak jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Kami gak jadi bayi yang hanya makan bubur. Tapi lebih daripada itu kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun kami harus makan yang keras. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kami. Kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Seperti Ayub, apapun yang Tuhan ambil, yang penting Tuhan berkenan. Apapun yang saat ini kurang dalam hidup kami, apapun yang saat ini kami rindukan belum ada bersama dengan kami, apapun yang saat ini kami inginkan belum bisa kami miliki, asal Tuhan berkenan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Dunia mungkin bisa membutakan kami sementara Tuhan Yesus. Tapi firman-Mu yang terus menyertai kami, janji-Mu yang terus mengingatkan kami,
bahwa di dalammu gak ada yang mustahil, di dalammu gak ada yang mungkin. Kami akan bersorak-sorai pada akhirnya. Kami akan terima mahkota dari Tuhan pada akhirnya. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak bersama dengan kami. Bahkan mereka tidak mengikuti kegiatan ini melalui online. Tuhan, jamah hati mereka, pikiran mereka. Biar mereka temukan lagi cinta mula-mula. Cinta akan Kristus. Cinta di mana juru selamat itu menghampiri hati pikiran mereka. Sehingga memutuskan mereka percaya. Kembalikan itu di hati pikiran mereka. Bahkan mereka yang sudah jauh melangkah, Tuhan Yesus, kembalikan kepada kami Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Melalui doa permohonan kami inilah Tuhan, teman-teman kami yang sudah begitu jauh, biarlah tepat pada waktu yang terbaik mereka bisa merasakan yang sama seperti yang kami rasakan malam hari ini Tuhan Yesus. Kami memuji, menyembah-Mu Allah yang hidup. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi perencanaan kami, yang menjadi jalan aktivitas kegiatan gereja kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Kau yang terus selidiki para pemimpin yang ambil bagian dalam setiap komunitas Tuhan Yesus. Biar setiap apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu Bapa. Biar kami yang muda bersinergi dengan yang tua, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda. Semua satu hati dalam gereja kami ini, di mana kami ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat daerah di mana kami tinggal, biar terus ada dalam penjagaan Tuhan, biar terus ada dalam naungan-Mu Tuhan. Para pemimpin dari yang terendah sampai yang tertinggi, kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Biar para umat Tuhan, orang percaya yang mengasihi-Mu Tuhan, berdoa untuk kota di mana kami tinggal Tuhan Yesus. Kesejahteraannya itu semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk waktu, kesempatan malam hari ini sungguh berharga ada dalam bait-Mu, menikmati hadirat. Lebih baik satu hari di pelataran daripada kami 1000 hari di tempat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir wajah Dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, dari sini memulihkan hati dan memudahkan keluhan. bukan tenang bersamamu, Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi satu tenang, bukan tenang bersamamu Bapa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita ucap syukur. Dan apapun yang kami miliki hari ini Tuhan, kami akan memberikan kantong kolektor yang akan memberkati kami. Siapkan kami Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari, Sungguh ku bangga Bapak. ada kantong kolektor di situ. Ya, kamu aja langsung edarin dan ya. Apa? Sungguh ku bangga kasih-Mu
sekalian, kita mendoakan untuk minggu ini. Ini Jumat, Sabtu, Minggu. Saya ngobrol sama Pak Pangeran kemarin, karena tempoh hari dia ke Jakarta, memang ada kakaknya yang dokter juga yang meninggal. Jadi akhirnya tegur sapa, katanya almarhumah akan dilayani oleh GBI jadi Kebayoran Lama itu. Dan dia bilang, Pak Pastor, saya mau ke situ untuk ikut perjamuan kudus begitu ya. Ya udah Bang, kalau begitu sekalian menyampaikan firman Tuhan ya. Nanti saya perjamuan kudus. Jadi nanti doakan untuk Pak Pangeran ini, karena dia sempat mengalami penggembalaan yang nggak mudah di Malang itu. Dia sempat mengalami ancaman dari penduduk sekitar, tetapi puji Tuhan sampai hari ini tetap berlangsung dengan baik. Itu adalah anugerah Tuhan. Siapa yang masih dengan Pak Pangeran ini? Sempat kita undang ya, yang di Bunga Pakung pernah di sini juga. Kita akan ketemu. Cuma dia nggak bilangnya istrinya nggak ikut karena mengantar mamanya bergereja di HKBP, gitu ya. Jadi kita doakan saja untuk minggu ini supaya berlangsung dengan baik. Ya. Latihannya kapan Bang? Besok ya. Besok. Nah itu saja yang saya sampaikan hari ini. Dan kemudian untuk Zoom kita, saya berharap saudara tetap mengikuti ya, meskipun nggak bisa acek karena kuota dan sebagainya, tapi minimal ya dalam 10 hari ini jangan sampai nggak pernah gitu ya Zoom-nya, tapi kita ikut ya. Buat bibi-bibi nanti tolong anak-anak bantu ya. Oh Tangerang ya? Oh iya. Ya pulangnya malam ya. Ya oke. Nanti untuk operasionalnya dikasih tutor aja. Tutor sehari pasti bisa. Pakai Zoom-nya ya. Nah itu saja saya sampaikan. Puji Tuhan, malam hari juga saya lihat juga ada Pak Rio juga yang ikut di live-nya. Dan berkati Pak, tetap berdoa dan Tuhan akan pulihkan luar biasa. Tetap semangat aja. Bu Mila juga tetap semangat. Apapun itu ya, kita semuanya berkumpul sama di hadapan Tuhan. Dan cuma kita andalnya sama Tuhan Yesus Kristus saja. Puji Tuhan untuk hadirannya, dan kita setelah doa berkat nanti kita akan menerima makanan ini dengan penuh hati sukacita ya. Karena kemarin kita sudah makan besar. Terima kasih sudah kepada Nang Boru sudah memberkati. Dan malam hari ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyediakan ini semuanya. Saya lupa siapa aja yang bawa hari ini ya. Bahasa Indonesia ya, bibi ya. Dan kemudian oh hamba Allah ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ada hamba-hamba Allah yang sedang mengirimkan ini ya. Puji Tuhan, berkat kita sekalian. Kita akan bagi berdiri, semuanya kita akan tutup ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk yang melayani, Kak Jersey dan juga teman-teman musik semuanya, berkat kita ya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kau tahu setiap kami yang sudah sampai ke tempat ini, sebagian tidak mudah, tetapi Tuhan memberkati luar biasa. Siapapun kau yang sudah hadir di tempat ini, kiranya roh Tuhan membuka hatimu untuk menerima dia sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kau akan diselamatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kiranya apapun masalahmu, kita percaya bahwa Immanuel ada di segala musim kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong
seperti sesuai dengan apa yang Dia sudah agendakan. Dan kita percaya kita tidak seperti Ayub yang menderita begitu luar biasa. Kita masih baik-baik saja dibanding dia, dan dia bisa bersyukur. Kenapa kita tidak bersyukur? Mari saling mendukung satu dengan yang lain, antara pasangan suami istri dan juga anak-anak, supaya engkau saling bekerja sama untuk hidup di dalam takut kepada Tuhan. Dan malam hari ini kiranya engkau menerima berkat daripada Tuhan, berkat yang agung di dalam kuasa Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dengan roh yang menyala-nyala, tetap semangat di dalam Tuhan sampai pada akhirnya. Berkat Tuhan limpah atas kita, dalam nama Yesus kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita sekalian, dan kita akan doa. Mari kita berkata dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami sudah melakukan ibadah pada malam hari ini dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan pada ujung acara ini ya Tuhan, pada ibadah ini kami semua ingin makan surabi agar setiap yang sudah makanan yang sudah disediakan kami bisa makannya ya Tuhan Yesus, dan minum dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan bagi saudara. Ibu, silakan mengaku. Terima kasih.